Nah, ini kan kita ada tugas disuruh diskusi, ada 3 soal. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ini tentang sudut pandang atau sudut pemikiran orang bagian timur tentang apa itu hidup, dan apakah hidup itu hanya sekali saja. Bukan, kalau orang timur itu kan, apa ya, mempunyai filsafat kalau mereka itu hidup harus harmoni, tenang, dan damai gitu kan, gimana? Iya bener sih Far. Kan gue udah baca-baca juga ya. Jadi emang pada dasarnya itu pemikiran filsafat timur itu tentang suatu kehidupan yang harmoni dan ketenangan dan kedamaian hati gitu. Jadi emang menurut filsafat timur, kehidupan manusia itu nggak hanya untuk diri sendiri gitu loh. Tapi menyatu satu sama lain sebagai manusia dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Kan juga pemikiran timur itu kan emang erat banget sama keagamaan kan. Jadi emang ada beragam cara gitu cara orang memaknai kehidupan berdasarkan agamanya. Kayak agama yang monoteis kayak Kristen dan Islam itu mereka percaya kalau di dunia ini itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Jadi mereka itu harus menyembah dan melakukan ajarannya untuk bekal kita di surga nanti. Jadi agama yang monoteis ini nggak percaya kalau ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Tapi yang ada itu surga dan neraka untuk peristirahatan terakhir dia. Surga itu kalau dia melakukan hal yang baik, neraka itu kalau melakukan hal yang buruk. Sedangkan kalau agama yang Hinduisme dan Buddhaisme itu mereka percaya kalau dunia ini itu memang selalu ada dan tidak diciptakan oleh siapapun. Dan mereka juga percaya kalau manusia itu ada karena sebab akibat dari hukum karma. Setahu gue juga mereka percaya bahwa dunia ini itu tidak akan berakhir dan mereka percaya akan adanya reinkarnasi atau kehidupan setelah kematian gitu, Far. Jadi emang semua itu didasari dari kepercayaan masing-masing gitu kan ya? Iya, bener banget. Oke. Berarti gitulah ya buat nomor satu. Terus ini nomor 2, eh, gimana sih perlakuan orang timur terhadap makhluk hidup kayak manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Kan kayak manusia, hewan, dan tumbuhan ini kan saling membutuhkan gitu kan ya? Nah, iya, eh, karena dikarenakan masyarakat Timur itu sangat berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan lainnya kan. Jadi mereka itu menggunakan memperlakukan manusia itu dengan cara mereka memperlakukan diri sendiri. Jadi dengan kata lain mereka memperlakukan manusia itu dengan sangat bermoral, beretikat, dan ya dengan baik lah maksudnya. Lalu untuk perbuatan yang kepada hewan itu kadang itu hewan bukan hanya untuk menjadi makanan untuk keberlangsungan hidup, tetapi juga kadang mereka menggunakan hewan untuk seperti untuk untuk pengorbanan, perayaan atau sesajen gitu berupa hewan. Kalau yang untuk tumbuhan bagaimana, Steph? Oke, jadi kalau buat tumbuh-tumbuhan itu kan kalau masyarakat di daerah timur itu masih melakukan upacara adat gitu. Nah, tumbuh-tumbuhan tuh rupanya tuh ada berperan penting juga, kayak beberapa tumbuhan tuh memiliki arti tertentu di upacara adat mereka. Jadi, tumbuhan itu bisa dijadiin objek tambahan untuk dalam upacara adat. Contohnya kayak di daerah timur itu kayak di Bali kan dia kan masih melakukan upacara-upacara adat sehingga mereka tuh kayak menghormati sebuah tumbuhan gitu jadi sebagai sebagai objek untuk upacara adat gitu sih. Jadi manusia menggunakan hewan sama tumbuhan nggak buat konsumsi aja berarti ya? Iya, betul sekali. Oke. Berarti gitu ya buat nomor 2. Nah, ini yang terakhir, bagaimana orang timur melihat sudut pandang mereka terhadap arwah dan manusia meninggal. Kan ini kan masyarakat timur kan, eee, nggak apa ya, kayak pasti memiliki kepercayaan masing-masing gitu kan. Nah, setiap kepercayaan masing-masing pasti memiliki kayak, eee, definisi terakhir apa, sendiri gitu loh, kayak buat, sudut pandang set manusia yang sudah wafat gitu.
Gimana, Tar? Jadi biasanya mayoritas bangsa Timur juga biasanya memperlakukan manusia yang sudah meninggal dengan cara dikuburkan atau dikremasi. Terus badan orang yang sudah meninggal itu dimandikan supaya mereka ke kehidupan lain atau suatu tempat setelah kematian itu dalam keadaan bersih dan suci. Seperti halnya dengan bayi yang baru dilahirkan. Terus walaupun mereka sudah mengalami kematian, mereka sebelum meninggal juga merupakan manusia yang sama seperti kita, yang mengasihi, menghargai juga sesama makhluk hidup lainnya. Jadi kesimpulannya, Jadi pandangan manusia beda-beda gitu ya. Kan setiap manusia kan punya agama sendiri-sendiri atau kepercayaan gitu kan. Nah, setiap kepercayaan itu nggak bisa satu sama ratakan. Kayak misalkan orang Islam, Kristen melihat orang Hindu jika orang meninggalnya dibakar kan kayak nggak normal. Tapi menurut orang Hindu itu kan normal kan? Ya gitu. Udah kan ya ini? Oke, thank you guys diskusinya. Oke, thank you. thank you. Thank you.